Nah, itu tadi soal menghitung sedekah. Nah, sekarang tentang kasih sayang. Nah, ini ya, kasih sayang. Ini ada cerita bagaimana Sayyidah Aisyah eh, ini banyak hadis ya tentang kasih sayang. Bagaimana Nabi itu menekankan kasih sayang kepada sesama makhluk, tidak hanya kepada manusia saja, tapi kepada semua makhluk. Nah, wa an Abi Shuraih bin Hani an abihi qala, dari Ibnu Shuraih bin Hani dan di bapaknya, Rokibat Aisyah tu ba'iron. Suatu saat Sayyidah Aisyah itu sedang menunggang unta. Fakanat semengko ada Aisyah fakanat semengko ono fihi iku ing dalem ba'ir saubah, itu kesulitan ya. Nah, jadi suatu saat Aisyah ini menunggang unta, dan saat itu untanya ini juga mungkin sedang lelah atau apa, jadi agak-agak mogok lah kira-kira gitu. Faja'alat turut diduhu, lalu Sayyidah Aisyah ini agak ya apa ya, semacam memukul gitu, maksudnya memukul unta agar unta ini jalannya itu lancar, kira-kira begitu ya. Ayo jalan sambil biasanya kami ingin dipuk-puk, dipukuli begitu ya, atau dipuk-puk punggungnya kan gitu, agar jalan. Biasanya kan gitu ya, naik unta atau naik kuda dan dipecut gitu misalnya kalau kuda. Nah, ini unta. Rasulullah ketika melihat itu langsung ngendikan, faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaiki birrifqi. Aisyah, kamu tuh harus kasih sayang bahkan pada hewan. Ya. Rawahu Muslimun. Ya. Nah, ini di hadis lain diingatkan juga. An Amrah binti Abdurrahman an Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh, ya Aisyah, innallaha rafiqun, Allah itu maha kasih sayang, yuhibbur rifqa, sangat senang pada perbuatan kasih sayang, wa yu'ti ala rifqi, dan juga memberi, Allah akan memberikan ya, orang yang berbuat kasih sayang, mala yu'ti alal anfi wa mala yu'ti ala ma siwahu ya. Maksudnya Allah tidak akan memberikan pada orang yang selama mereka tidak, orang yang kasih sayang ini tidak kasar, tidak berbuat yang selain dari kasih sayang itu. Jadi agama Islam itu sebenarnya adalah agama kasih sayang. Nah, itu ya. Yang itu dicontohkan oleh Allah dengan kasih sayang Allah kepada seluruh manusia. Ya. Seluruh makhluk, tidak hanya manusia, makhluk. Maka Nabi itu juga menunjukkan kasih sayang beliau kepada seluruh makhluk itu. Nabi itu orang yang tidak pernah sekalipun ngomong kasar gitu lah. Dari segi pengendikannya saja tidak pernah mengendikan yang kasar atau yang menyakiti hati orang lain, yang menyinggung hati orang lain, itu tidak pernah. Beliau pasti
kalau dawuh, kalau ngendikan itu ya yang membuat orang lain ini menjadi sejuk, menjadi nyaman. Nah ini ya, karena pancaran kasih sayang beliau. Bahkan kepada orang yang memusuhi beliau pun itu ya. Sehingga banyak yang kemudian asalnya memusuhi kemudian menjadi pengikut beliau itu karena akhlaknya yang penuh kasih sayang. Nah ini kemudian diajarkan kepada Sayyidah Aisyah, sehingga Sayyidah Aisyah juga meneladaninya dengan bagaimana perilaku kasih sayang terhadap tidak hanya manusia tapi juga makhluk. Nah, tadi jangan hanya karena wah unta ini kan hanya hewan dihanyakan gitu ya, untanya dipukuli agar jalan gitu, jangan hanya itu jangan seperti itu. Tetap kalaupun misalnya untanya ini sedang agak sulit nggak mau jalan atau apa gitu ya, ya kita kalaupun kita puk gitu ya dengan kasih sayang gitu kira-kira, dengan saya ayo sambil diajak ngomong gitu ya. Nah dan kasih sayang itu artinya kalau kita penuh dengan kasih sayang, pasti kita juga akan menjadi orang yang positif. Kita ngomong itu pasti juga ngomong yang positif, tidak negatif ya. Sehingga aura kita juga kemudian menjadi aura yang positif, awet muda katanya gitu. Tapi kalau kita dipenuhi dengan lawannya kasih sayang kan amarah ya, dipenuhi dengan amarah, dengan kedengkian misalnya, sehingga yang keluar itu adalah umpatan. Ini juga bisa mempengaruhi kesehatan mental dan bahkan mempengaruhi kesehatan fisik tubuh kita. Gitu. Maka bagaimana kita menumbuhkan kasih sayang itu sebenarnya juga untuk terapi. Ya. Nah, termasuk di masa sulit ini bagaimana kita tetap menumbuhkan kasih sayang terhadap sesama di masa sulit corona ini. Ini juga bisa untuk terapi agar tubuh kita selalu sehat. Gitu. Ya. Hanya ini ada juga hadis, ya Aisyah, alaiki bitaqwallah. Ya. Wa birrifqi. Jadi kalau kita takwa kepada Allah, maksudnya ini bertakwalah kepada Allah dan kasih sayanglah. Artinya bukti bahwa kita takwa kepada Allah itu ya, adalah salah satunya kita ini kasih sayang kita kita menumbuhkan cinta kasih terhadap sesama makhluk itu. Itu berarti salah satu bukti gitu ya, salah satu bukti bahwa kita ini adalah orang yang bertakwa. Maka saya ingat ya beberapa waktu yang lalu misalnya ada gerakan Islam cinta misalnya. Nah ini sebenarnya ingin mengingatkan kembali bagaimana Islam ini adalah agama kasih sayang. Dari kata dasarnya saja ya, bahwa Islam ini agama yang menebarkan perdamaian. Nah, makanya juga kemudian bentuk kasih sayangnya bagaimana Islam ini adalah agama kasih sayang itu juga anjuran perintah ya agar kita selalu menebarkan perdamaian
Dengan kita mengucapkan salam, itu artinya kita menebarkan perdamaian di bumi ini. Jangan sampai kita menebarkan kebencian. Nah, lawan dari kasih sayang adalah kebencian. Jangan sampai ya kita malah menebarkan kebencian melalui entah postingan-postingan ya, hoax-hoax yang ada. Nah, ini sangat bertentangan dengan inti atau core dari agama kita, yaitu kasih sayang itu dan perdamaian. Nah, ini mungkin yang sudah mulai perlu dihidupkan lagi ya, perlu masuk dalam ingatan kita semua, bagaimana Islam itu justru adalah agama itu ya, menganjurkan kasih sayang. Jangan sampai kita melupakan ya, atau kita tidak berlaku kasih sayang ya, hanya karena kita menganggap bahwa oh ini orang yang tidak level dengan kita, berbeda dengan kita. Oh ini hanya tumbuhan saja kok ya. Patut kita istilahnya ya kita injak-injak atau apa misalnya. Jangan sampai seperti itu. Nah, kita harus ingat ya bagaimana dulu Nabi, kemudian juga kita ingat ya mungkin yang zaman-zaman saya dulu itu ya, maksudnya bagaimana guru-guru kita yang guru-guru sepuh, kiai-kiai sepuh, banyak-banyak sepuh zaman dulu itu luar biasa kasih sayangnya terhadap santrinya, terhadap murid-muridnya ya. Nah, ini yang harus selalu kita hidupkan ya. Rasa kasih sayang ini ya. Sikap kasih dan sayang. Nah, maka di sini juga ada bagaimana salah satunya pernah ini ya, ini pernah ini juga salah satu contoh bagaimana Nabi ini cinta kasihnya melebihi dari bahkan pada orang yang membenci beliau gitu ya. Ini pernah gitu ada orang yang sangat membenci beliau, bahkan menurut Nabi ini orang yang ya ibaratnya orang ini memang sangat tidak suka lah pada Nabi gitu, dan juga sangat jelek kira-kira. Nah satu saat ini datang ke rumah Nabi, sama Nabi dipersilakan masuk ya. Falamma dakhala imbasata ilaihi Rasulullah wa kallamahu gitu. Sama Nabi dipersilakan masuk gitu. Dan bahkan diperlakukan dengan sangat-sangat baik gitu. Dia padahal orang yang yang jelek ibaratnya. Ya, orang yang sangat inilah pada Nabi. Dan Sayyidah Aisyah semacam ya protes, loh gimana sih Nabi? Kok malah orang itu jenengan perlakukan dengan baik, malah dengan sangat baik malah gitu ya. Ya Aisyah, innallaha la yuhibbul fahishal mutafahisha. Rawahu Abu Dawud. Loh ya, wahai Aisyah,
Allah itu nggak suka orang yang berbuat jelek. Yang kemudian kalau ada orang berbuat jelek terus kita membalas juga dengan berbuat jelek, jangan sampai seperti itu, Allah tidak suka gitu. Nah, sehingga ketika yang bertamu orang itu ya jangan sampai kemudian ini kita malah nggak mau menemui misalnya, hanya karena orang itu adalah orang yang membenci kita misalnya gitu ya. Nah ini sesuatu yang mungkin sulit juga ya, sangat sulit. Misalnya kita ada orang yang kita tahu orang itu sangat tidak suka pada kita, nah tiba-tiba datang, kita pasti akan ganjel kan, wah ini orang ini kan yang biasa mengumpat saya di medsos misalnya. Orang ini biasa ngomong yang tidak benar tentang saya. Orang ini yang biasanya memfitnah gitu ya, dan memprovokasi orang lain gitu. Nah tiba-tiba datang, pasti ya, mungkin kita akan spontan untuk wah ya sebentar dulu, nggak usah ditemui atau bagaimana gitu ya, nggak usah kita temui atau bagaimana gitu. Nah, yang dicontohkan oleh Nabi tidak, justru Nabi tetap menemui dan bahkan menghormati gitu ya, dengan sangat luar biasa. Nah, sampai si Sayyidah Aisyah sendiri ya heran, sudah tahu orang seperti itu kok masih ini ya gitu. Nah, ini yang mungkin agak sulit. Kita legowo ya, kita legowo dan kita tetap menghargai orang yang sebenarnya menyakiti kita misalnya gitu. Nah, ini sangat sulit dan luar biasa kalau orang bisa seperti itu ya, itu sebenarnya yang diajarkan oleh Nabi. Karena karena itu tadi ya. Maka bagaimana kita bisa bergaul tadi kembali ya kepada orang yang tawaduk itu. Tawaduk tadi ini ada kaitannya semua yang kita bahas tadi. Orang bisa tawaduk kalau kita memang kita di hati kita itu memang selalu ada sifat kasih sayang. Kita menyayangi sesama ya, menyayangi manusia lainnya, maka ini adalah cerminan dari tawaduk. Kalau kita orang yang tidak tawaduk, orang yang takabur, ya pasti yang terjadi adalah bukan kasih sayang, maka akan mudah benci pada orang, mudah tidak suka, mudah dengki gitu ya. Nah ini karena kita ini tadi tidak punya sifat tawaduk itu. Nah kalau kemudian kita sudah tawaduk dan juga kita memang selalu menumbuhkan sifat kasih sayang kepada siapapun tanpa memandang kelas sosial, tidak yang kelas sosialnya baik dikasih sayangi, yang tidak baik tidak. Nah itu lain lagi itu ya, itu beda, itu maksudnya tidak seperti itu. Nah maka kita juga tentunya tidak akan pernah berbuat jelek gitu, baik dalam perilaku kita maupun dalam ucapan kita. Ucapan misalnya kita ngomong yang tidak baik,
ngomong yang menimbulkan kebencian pada orang lain, yang membuat orang lain tidak suka gitu. Nah, ini tentu kita akan tidak seperti itu. Ya. Karena itu tadi agama itu mengajarkan kasih sayang yang kemudian itu ada tawaduk di situ. Nah, ya. Maka ini harus diingat-ingat. Harus diingat-ingat bagaimana bahkan tadi ya jangan sampai kita melakukan sekecil apapun yang bisa membuat orang lain tersinggung. Meskipun sebenarnya mungkin kita niatnya baik. Tadi contohnya, kita menolak pemberian orang lain, atau kita memberi orang lain tapi dengan merengut, misalnya ya, qaulun ma'rufun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Dalam ayat ada itu. Misalnya kita mau memberi orang lain tapi kita sambil ngumpat atau apa ya, itu sedekah kita itu masih tidak ada artinya. Kita memberi, saya kasih 100.000, terus sambil mengumpat-umpat dan menyinggung hati orang yang kita kasih misalnya. Nah, ini sangat jelek gitu. Ya. Lebih baik kamu tidak memberi apa-apa tapi mengucapkan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik inilah kata-kata yang cerminan dari kasih sayang tadi. Ya. Makanya ada hadis yang lain ya, gimana? Kalau berkatalah yang baik, auliyasmut, atau kalau tidak bisa berkata baik ya, mending diam aja. Daripada nanti ketika kita mengeluarkan perkataan kita justru malah yang menyakiti orang lain. Karena kita memang mungkin ya kadang kita mungkin tidak sadar ya, kalau tidak sadar itu lain lagi, tapi kalau sadar dan tetap kita ucapkan, nah itu namanya itu yang keterlaluan. Tidak sadar pun kalau kita merasa bahwa ini menyakiti atau tidak ya, nah ini lebih baik kita diam gitu. Daripada kemudian kalau ngomong bisa menyakiti orang lain. Ini yang diajarkan oleh Nabi, dan ini juga yang di Sayyidah Aisyah ini meneladani dan juga melakukan gitu ya. Itu tadi apa yang sudah diajarkan oleh Nabi termasuk akhlak. Nah, makanya ini Sayyidah Aisyah itu juga terkenal akhlaknya baik. Bagaimana Sayyidah Aisyah bisa bergaul dengan sahabat-sahabat perempuan dari berbagai kalangan. Ya. Dalam hadis-hadis yang lain itu banyak diceritakan. Kemarin yang juga saya singgung ya, bagaimana Sayyidah Aisyah menerima pengaduan dari para perempuan siapapun itu gitu. Tidak pernah Sayyidah Aisyah membeda-bedakan. Nah, ini menunjukkan bahwa akhlak beliau itu juga luar biasa. Ya, hari ini sampai sekian. Insya Allah besok bertemu lagi. Ya, mudah-mudahan kita masih ditakdirkan besok bertemu dan kita melanjutkan kajian kita tentang Sayyidah Aisyah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.